Welcome to my video. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan materi mengenai integral yang juga termasuk integral tertentu dan juga integral tak tertentu. Di sini saya sendiri Flora dengan NIM 010182529026 dengan D3 akuntansi program studi. Dan teman saya, perkenalkan, nama saya Selvi Apriani dengan NIM 01010182529011. Dan saya Mutiara Azharul Hidayat dengan NIM 01010182529035. yaitu apa sih itu integral? Integral itu adalah operasi kebalikan dari turunan diferensial dalam matematika, yaitu proses penjumlahan kontinu yang menggabungkan bagian-bagian kecil menjadi satu keseluruhan itu. Secara konseptual, integral dapat diartikan sebagai luas area di bawah kurva menjadi fungsi. Dan integral terbagi menjadi dua jenis, yaitu integral tertentu dan yang dapat menghasilkan sebuah fungsi, dan integral tertentu yang menghasilkan sebuah nilai numerik. Definisi integral tak tentu merupakan proses mencari fungsi asal dari suatu turunan. Artinya, jika diketahui sebuah fungsi turunan, artinya tak tentu membantu kita menemukan bentuk fungsi sebelum diturunkan. Hasil dari integral tak tentu berbentuk angka tunggal, melainkan keluarga fungsi yang memiliki bentuk serupa namun berbeda dalam konstanta. Sedangkan integral tertentu tidak lagi mencari fungsi asal. Integral tertentu digunakan untuk menghitung nilai akumulasi dari suatu fungsi pada interval tertentu. Hasil dari integral tertentu bukan lagi sebuah fungsi, melainkan sebuah nilai tetap yang menggambarkan total besaran yang dihitung. Jadi perbedaan integral tak tentu dan tertentu walaupun berasal dari konsep dasar yang sama, integral tak tentu dan integral tertentu memiliki perbedaan yang mencolok. Seperti integral tak tentu menghasilkan fungsi umum, sementara integral tertentu menghasilkan nilai tertentu. Integral tak tentu bersifat tanpa batas, sedangkan integral tertentu selalu terkait pada interval. Perbedaan ini membuat keduanya digunakan untuk tujuan yang berbeda, meski sering saling melengkapi dalam analisis. Masuk ke materi selanjutnya, yaitu rumus integral tak tentu. Apabila terdapat fungsi f(x) yang dapat didiferensialkan pada interval sedemikian hingga, maka antiturunan dari f(x) adalah f(x) plus c. Secara matematis, rumusnya ditulis seperti yang tertera di samping ini, di mana arti dari rumus tersebut yaitu integral dx lambang integral yang menyatakan operasi antiturunan, dan fx adalah fungsi integral yang dicari antiturunannya, sedangkan c yang artinya konstanta. Adapun untuk mengenali contoh soal integral tak tentu, terdapat sifat-sifat yang diantaranya seperti di samping ini.
Baik teman-teman, sekarang kita akan masuk ke contoh soal pertama tentang integral tak tentu. Di sini kita diminta menghitung integral dari 3x kuadrat pangkat 2 dx. Untuk menyelesaikannya, kita pakai rumus umum integral pangkat, yaitu x kuadrat n dx sama dengan x kuadrat n plus 1, kemudian ditambahkan konstanta c. Sekarang mari kita terapkan ke soal. X kuadrat pangkat 2 ketika diintegralkan akan menjadi x pangkat 3 dibagi 3. Lalu jangan lupa masih ada angka 3 yang menjadi koefisien di depannya. Jadi 3 dikali pangkat 3 per 3, angka 3 saling menghapus, dan hasil akhirnya adalah x pangkat 3 ditambah c. Dengan demikian, jawaban untuk 3x kuadrat pangkat 2 adalah x kuadrat pangkat 3 plus c. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal nomor 2. Pada soal ini kita diminta menghitung integral dari 4x dikurang 2. Kita akan mengintegralkan setiap suku satu persatu. Pertama, integral x dari 4x x berpangkat 1 sehingga saat diintegralkan menjadi x pangkat 2 dibagi 2, lalu dikalikan dengan koefisien 4 yang ada di depannya. Hasilnya adalah 2x kuadrat. Kemudian integral dari negatif 2, karena integral dari bilangan konstan hanyalah bilangan itu dikali x, maka hasilnya menjadi minus 2x. Terakhir kita tinggal menggabungkan semua hasil integrasi. Diperolehlah 2x kuadrat 2 minus 2x plus c. Jadi hasil dari 4x dikurang 2 adalah 2 kuadrat x pangkat 2 dikurang 2x ditambah c. Selanjutnya, rumus tentang integral tertentu. Integral tertentu adalah integral dari suatu fungsi yang nilai-nilai variabel bebasnya memiliki batas-batas tertentu. Jika fungsi terdefinisi pada interval tertutup AB, maka integral tertentunya adalah dari A ke B. Dinyatakan rumus yang tertera di samping ini, di mana tanda kurung 1 yaitu lambang integral, bagian A adalah integral dari fungsi fx, dan bagian O batasan bawah variabel yang diintegrasikan, bagian B batasan atas variabel yang diintegrasikan, fx fungsi yang diintegralkan, yang terakhir yaitu dx variabel yang diintegrasikan. Contoh integral tertentu. Yang pertama adalah integral dari 2x dengan batas bawah 1, batas atas 4. Langkah pertama adalah mengintegralkan fungsi 2x. Integral dari 2x adalah x pangkat 2. Setelah itu, kita masukkan batas atas dan batas bawah. Kita substitusikan x sama dengan 4 ke dalam x pangkat 2, sehingga hasilnya 4 pangkat 2 sama dengan 16. Kemudian kita substitusikan x 1 ke dalam x2, hasilnya 1 pangkat 2 sama dengan 1. Selanjutnya kita kurangi nilai batas atas dan batas bawah, yaitu 16 dikurangi 1 sama dengan 15. Contoh kedua adalah integral dari 3x pangkat 2 dikurangi 2x dengan batas bawah 0 dan batas atas 3. Langkah pertama, kita integralkan fungsinya. Integral dari 3x pangkat 2 adalah x pangkat 2, dan integral dari min 2x adalah min x pangkat 2. Jadi hasilnya integralnya adalah x pangkat 3 min x pangkat 2. Setelah dapat integrasinya, kita masukkan batas atas yaitu 3 dan batas bawah yaitu 0. Kita hitung 27 dikurang 9, kemudian 0, lalu
kita kurangkan. 18 dikurangi 0 sama dengan 18. Baik, kita ke contoh yang ketiga dari soal integral tertentu, yang mana hitunglah integral dari atas 2 bawah 0 x kuadrat minus 3x plus 2 dx. Yang pertama kita harus tuliskan, yaitu tentukan integral tak tentunya. Integral tak tentu dari ini adalah integral x kuadrat dikurang 3x plus 2 dx sama dengan x pangkat 3 per 3 dikurang 3x kuadrat per 2 plus 2x plus c. Dan kita substitusikan batas atas dan batas bawahnya, yang mana f(x) sama dengan x pangkat 3 per 3 dikurang 3x kuadrat per 2 plus 2x. Kita hitung dulu batas atasnya. Jadi di sini f(2) jadi 8 per 3 dikurang 12 per 2. 12 per 2 ini dapat dari penjumlahan dari 3x kuadrat per 2x per 2, terus plus 4, yang mana 4 ini dapat perkalian dari 2, dan hasilnya 8 per 3 dikurang 12 dibagi 2 hasilnya 6, dan 4-nya turun. Jadi 8 per 3 minus 2 sama dengan 2 per 3. Dan batas bawahnya yaitu f0 sama dengan 0. Jadi kita kurangkan hasilnya dari integral 2 bagian atas dan 0 bagian bawah, yaitu x kuadrat dikurang 3x plus 2 dx, yaitu hasilnya 2 per 3 dikurang dari 0 sama dengan hasilnya 2 per 3. Sekian, selesai. Baik teman-teman, demikianlah penjelasan kami mengenai integral tak tentu dan integral tertentu. Melalui materi ini, kita telah dapat memahami bahwa integral tak tentu digunakan untuk mencari kembali fungsi asal dan hasilnya berupa fungsi plus c. Sedangkan integral tertentu digunakan untuk menghitung luas atau nilai total dalam interval tertentu dalam hasilnya berupa angka. Kami berharap penjelasan kita disampaikan dapat membantu teman-teman lebih mudah menerima perbedaan dan cara mengerjakan kedua jenis integral ini. Baik, terima kasih atas perhatiannya dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.